Halo semuanya, dimanapun kalian berada, berjumpa dengan saya Ahmad Fadil Raihandi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas dan juga membagikan sebuah informasi, sebuah ilmu dan juga sebuah opini terkait topik pembahasan pada video kali ini, yaitu tentang Big Data. Pastinya teman-teman di sini sudah tidak asing dengan istilah Big Data, dan di sini saya akan mencoba untuk membagikan kepada teman-teman semua insight baru mengenai apa itu Big Data. Dan di video kali ini saya tidak akan membahas Big Data itu secara teoritis, akan tetapi saya juga akan membahas mengenai Big Data, mengenai praktik dan juga isu-isu terkait dengan Big Data. Jadi pada video kali ini terdapat beberapa hal yang menjadi highlight atau topik sharing kita pada video kali ini. Mulai dari yang pertama, apa itu Big Data? Yang kedua, apa saja karakteristik Big Data? Yang ketiga, bagaimana penggunaan Big Data dalam bisnis digital? Dan yang terakhir adalah isu terkini terkait dengan Big Data. Baik, kita akan masuk di pembahasan pertama tentang Big Data. Jadi, kalau kita menerjemahkan secara gamblang atau secara kasar, Big Data itu artinya adalah data besar atau data yang besar. Akan tetapi nanti akan timbul suatu pertanyaan, besar dalam artian apa ya? Jadi secara mudahnya pengertian dari Big Data ini adalah data yang berjumlah banyak dan juga bervariasi. Jadi Big Data di sini memiliki beberapa karakteristik. Dalam Big Data ini kita mengenal istilah yang bernama 6V. Lalu apa saja yang dimaksud dengan 6V itu? Untuk yang pertama adalah volume. Volume di sini berarti Big Data ini melibatkan jumlah data yang sangat besar. Lalu ada variety. Jadi Big Data ini terdiri dari berbagai jenis data, termasuk data terstruktur, contohnya adalah data yang ada di dalam database. Lalu ada data tidak terstruktur, contohnya adalah foto atau video, dan juga ada data semi terstruktur. Lalu ada velocity, yang artinya data Big Data ini dihasilkan dan juga mengalir dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu ada veracity, yaitu keakuratan dan keandalan data dalam Big Data bisa bervariasi. Lalu ada value dan juga variability. Lantas, apa saja penggunaan Big Data ini dalam bisnis digital? Jadi Big Data ini dimanfaatkan di berbagai sektor, mulai dari sektor kesehatan, sektor birokrasi pemerintahan, bahkan di sektor bisnis. Jadi pada sektor bisnis ini Big Data membawa berbagai manfaat, seperti yang pertama, mendeteksi adanya fraud, ini membantu pada saat proses audit. Lalu yang kedua, membantu dalam penentuan teknik pemasaran, ini akan membantu marketing untuk menentukan teknik pemasaran yang sesuai, dan juga ada penetapan harga jual. Baik, setelah kita berbagi ilmu, berbagi insight baru mengenai teori-teori Big Data, kita akan masuk di bagian yang lumayan seru, yaitu terkait dengan isu terkini tentang Big Data. Jadi sesuai dengan waktu dibuatnya video ini, terdapat fenomena ekonomi yang sedang panas terjadi, yaitu ditutupnya TikTok Shop. Dan timbul pertanyaan, memang apa hubungannya Big Data ini dengan fenomena yang sedang terjadi? Jadi TikTok ini menggunakan Big Data dalam proyek besar mereka yang bernama Project S. Jadi memang bagaimana sih Big Data ini digunakan atau dimanfaatkan dalam Project S tersebut? Jadi keberadaan TikTok Shop ini dan algoritmanya membantu perusahaan untuk mengumpulkan informasi tentang produk-produk yang laris manis di suatu negara, dan setelah itu akan memproduksinya di negara Cina dan akan dijual kembali ke negara tujuan melalui TikTok Shop. Sebagai contoh yang terjadi di Indonesia, data yang didapat adalah produk yang paling laris manis terjual adalah produk kecantikan, mulai dari skincare dan juga body care, dan hingga pada akhirnya muncul dua merek atau brand skincare, yaitu Skintific dan juga The Original.
dan TikTok melalui algoritmanya dengan mudah membuat produk tersebut viral dan mengalihkan konsumen ke produk-produk populer yang sengaja diangkat oleh TikTok. Kehadiran Big Data tentu membawa banyak manfaat untuk berbagai macam sektor. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri juga perkembangan Big Data ini membawa dampak dan tantangan baru yang harus dihadapi. Kalau kata meme, ada meme yang mengatakan bahwa modern problems requires modern solution, dan kehadiran pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat menjadi pihak yang mengatur perkembangan Big Data sehingga dapat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Baik, mungkin itu saja sharing kita mengenai Big Data. Semoga informasi dan ilmu yang sudah saya berikan dan sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya Fadil, sekian dan sampai jumpa.